Udah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ketemu lagi ya, walaupun via walaupun via online ya. Tapi semoga semangat belajarnya masih tetap ya. Tuh. Melanjutkan materi yang kemarin ya, masih tentang kelarutan dan KSP, hasil kali kelarutan. Kemarin sudah Bapak bahas tentang poin keempat, yaitu pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Ya, dimana kesimpulannya, jikalau di dalam larutan tersebut ada ion yang sama dengan zat yang akan kita larutkan, maka kelarutan zat yang akan kita larutkan tersebut akan semakin berkurang. Ya. Nah, kemarin juga dijelaskan bahwa yang namanya kelarutan itu adalah konsentrasi maksimal. Jadi, kelarutan dengan konsentrasi tidak jauh berbeda persamaan matematikanya. Kok salah? Sini kok sini. Ya. Nah, jadi gitu. Dimana kemarin Bapak jelaskan ya bahwa konsentrasi itu kan rumusnya kecil amat ini. Nah, konsentrasi itu kan rumusnya M sama dengan N per V, dimana rumus ini bisa diuraikan menjadi massa per mR dikali 1000 per volume, tapi volumenya satuannya dalam mili. Nah, kelarutan juga yang simbolnya S ini di persamaan matematikanya sama dengan M, di mana S itu N per V. Sehingga kalau kita uraikan rumusnya juga massa per mR dikali 1000 per V dalam mililiter. Ini rumusnya sama dengan molaritas. Ya. Sehingga kalau misal diketahui kelarutan AgCl sama dengan 1 kali 10 pangkat min 19 mol per liter. Pertanyaannya, berapa sih massa Ag yang terlarut? Massa AgCl yang terlarut caranya ya gampang, gunakan aja rumus yang di sini. Ya, rumus di sini. Di mana S-nya telah diketahui, yang ditanya masanya, MR-nya dapat kita lihat dari sistem periodik unsur. Ya, kita anggap volumenya ini dalam satuan liter. Sehingga ketemulah berapa massa Ag yang dapat terlarut. Sehingga didapat S-nya itu 1 kali 10 pangkat min 19. Nah, kemarin yang Bapak jelaskan itu belum dengan hitung-hitungannya, baru teori-teorinya saja, nanti saja hitungannya. Dilanjutkan ke poin kelima, ini hanya mengulang saja ya. Dilanjutkan ke poin kelima, yaitu hubungan hubungan antara
KSP dengan pH. Nah, KSP ini dimiliki oleh garam. Ya. Ada garam-garam yang bersifat basa. Dan garam-garam tersebut sukar larut. Nah, ya, sukar larut. Nah, garam-garam yang bersifat basa dan sukar larut biasanya akan diketahui dengan KSP-nya. Nilai KSP-nya diketahui. Nah, karena garam-garam tersebut bersifat basa, nah maka biasanya dihubungkan dengan berapa sih pH-nya. Nah, dari mana pH-nya ini? Dan apa contoh garamnya tersebut? Contohnya adalah garam MgOH 2 kali. Nah, ini adalah garam magnesium hidroksida yang merupakan garam yang sukar larut dan bersifat basa. Nah, dikarenakan MgOH ini kalau kita buat reaksi ionisasinya Mg2 plus ditambah 2OH-. Nah, di sini ada komponen OH-, sehingga nih soal bisa dihubungkan dengan pH. Misal Bapak kasih contoh. Jika kelarutan MgOH 2-nya ini adalah 1 kali 10 pangkat min 6, berapakah pH larutan tersebut? Ada yang bisa jawab? Halo? Bagaimana nih menjawabnya nih? Halo? Nah, gampang, kita cari aja berapa sih konsentrasi OH-nya? Dari mana? Nah, ingat, MgOH 2 kali ini kalau terionisasi membentuk Mg2 plus dan 2OH-. Kelarutan MgOH 2 kali itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6. Berarti ini konsentrasinya adalah 1 kali 10 pangkat min 6. Maka konsentrasi Mg di sini, MgOH 2 kali ini 1 kali 10 pangkat min 6. Berapa konsentrasi dari 2OH-? Berarti konsentrasi OH- itu cukup dikalikan 2 aja ininya. Maka 2 dikali 10 pangkat min 6. Sehingga konsentrasi OH-nya itu adalah sebanyak 2 kali 10 pangkat min 6. Maka pOH-nya adalah 6 min log 2. Maka pH-nya adalah 8 plus log 2. Paham sampai sini? Halo? Iya ya. Nah, jadi selama garam itu mengandung ion OH-, maka ini bisa dihubungkan dengan pH. Caranya bagaimana? Ya tadi itu ya, gampang. Kalau soalnya ini dalam kelarutan. Bagaimana misal soal yang lain? Misal ada soal BE. Nah, BE OH 2. KSP-nya sebesar yang gampang aja lah biar bisa 1 kali 10 pangkat min 12.
Nah, misal KSP dari BeOH 2 kali sebesar 1 kali 10 pangkat min 12. Berapakah pH larutannya? Sama dengan soal seperti ini. Bagaimana kita menghubungkan pH dari BeOH 2 kali ini? Nah, kita buat reaksi ionisasi dari BeOH 2 kali ini. BeOH 2 kali ini terionisasi membentuk Be2 plus 2OH-. Oh, mengandung ion OH-. Nah, berarti pH ini didapat dari sini. Sekarang berapa konsentrasi OH-? Bisa kita jawab kalau kita mengetahui berapa konsentrasi dari BeOH 2 kali. Dari mana kita bisa mengetahui konsentrasi ini? Nah, dari nilai KSP. Nah, ya. Konsentrasi BeOH 2 kali ini berarti sama aja dengan berapa sih kelarutan dari BeOH 2 kali ini? Nah, kemarin pada poin ketiga hubungan S dengan KSP. Kalau kita lihat dari garam BeOH 2 kali ini, kalau terionisasi membentuk 3 ion. Sehingga hubungan antara S dan KSP adalah KSP sama dengan 4S pangkat 3. Nah, ini hubungannya kalau dia 3 ion. Sehingga KSP-nya udah kita ketahui. Nih, nilainya segini. Berapa nilai S-nya? Maka S sama dengan akar 3 dari KSP dibagi 4. Berarti ini, nah, untuk mencarinya adalah akar 3 dari 1 kali 10 pangkat min 12 dibagi 4. Oh, waduh, 1/4 ya. Misalnya biar gampang ya, dibuat 4 aja, dibuat 4 aja ininya lah, biar gampang dihitung lah ya, 4. Kak, berapa nih hasilnya nih? Halo? Berapa nih hasilnya nih? S sama dengan akar dari akar 3 dari 4 dikali 10 pangkat min 12 dibagi 4. Ayo, berapa hasilnya? 1 kali 10 pangkat min 4. Iya, sip. 1 kali 10 pangkat min 4. Nah, berarti kelarutan BeOH 2 kali ini adalah 1 kali 10 pangkat min 4. Sama aja dengan konsentrasi dari BeOH 2 kali. Berapa konsentrasi OH minnya? Ingat, karena ini koefisiennya 2, maka ini dikali 2. Maka konsentrasi OH minnya adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Ini konsentrasi OH min. Berapa pOH-nya? pOH-nya adalah 4 min log 2. Berapa pH-nya? Adalah 10 plus log 2. Nah, sehingga pH dari larutan BeOH 2 kali ini adalah sebesar 10 plus log 2. Sampai sini paham hubungan antara KSP dan pH? Ini Bapak soal yang mudah ya, gitu. Ya, dibuat hubungannya saja, dibuat permudah aja. Bagaimana? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, lanjut saja ya. Lanjut ke poin. Kenapa di save?
Ke poin ke-6. Nah, ini yang penting tuh dari materi kelarutan dan KSP ya ini yang penting. Nah, ya, yaitu memprediksi terbentuknya endapan. Nah, jadi ketika suatu larutan A kita tambahkan dengan larutan B, kita bisa memprediksi apakah akan terbentuk endapan C. Gitu. Apakah akan terbentuk endapan C? Dari mana kita bisa mengetahuinya? Dengan membandingkan nilai QC terhadap KSP. Di mana ada 3 kunci. Kalau QC-nya lebih besar dibandingkan KSP, maka ini mengendap. Ya, jadi akan terbentuk endapan dari C. Ya, jadi ingat, larutan A kita tambahkan larutan B, terbentuknya endapan C. Apakah akan terbentuk endapan C? Bisa iya, bisa tidak. Jika QC-nya lebih besar dibandingkan KSP, maka dia akan mengendap. Tapi jika QC-nya sama dengan KSP, dia baru tepat jenuh. Tepat jenuh belum mengendap. Berarti tidak terbentuk endapan. Apalagi kalau QC-nya lebih kecil dibandingkan KSP, maka dia belum mengendap. Nah, ini kesimpulannya. Lalu bagaimana soalnya? Nah, soalnya seperti ini. Mana ya? Nanti Bapak cari ini. Mana lagi? Nah, ini nih hubungannya dengan pH. Ya. Di dalam suatu larutan terdapat ion X2+, ion Y2+, dan ion Z2+. Tadi ya, nah, Bapak bilang bahwa ada larutan A, ya, gitu, larutan A ditambah larutan B. Ya, ini larutan A ditambah larutan B. Yang terjadi malah endapan C. Nah, yang terjadi malah endapan C. Gitu, endapan C. Ya, nah, begini. Nah, di larutan A ini, kalau Bapak hubungkan dengan ini ada ion X2+, Y2+, sama Z2+. Dengan konsentrasi masing-masing 0,1 M. Nah, ini konsentrasinya semua 0,1 M. Ya. Ke dalam larutan itu ditambahkan NaOH padat. Nah, misalkan B ini adalah NaOH padat. Nah, NaOH padat. Ya. Sehingga pH larutan menjadi 8. Nah, ketika ditambahkan NaOH padat ini, pH-nya jadi 8. Nah, ya, berarti ini NaOH ini hubungannya dengan konsentrasi OH, OH-. Ya. Lalu berdasarkan data, nah ini KSP-nya, inilah endapannya. Nah, ini endapannya. Ya. Gitu. Endapan C-nya itu X O 2 kali Y OH 2 kali Z OH 2 kali. Maaf, ini bukan endapan ya. Ini garamnya gitu, mohon maaf. Ini garamnya.
Nah, garamnya ini ingat, ada yang mengendap dan ada juga yang tidak mengendap. Nah, garam yang mengendap jika tadi nilai KC-nya lebih besar dibandingkan dengan nilai KSP. Nah, lalu kita bisa mendapatkan nilai KC dari mana? Sedangkan nilai KSP sudah diketahui, ini nilai KSP di soal. Ya. Kita dapat dari mana nilai KC ini? Nah, nilai KC kita dapat ketahui juga dari soal. Nah, ini di sini. Nah, ini adalah konsentrasi ion ini. Sedangkan NaOH ini mewakili OH-. Nah, mewakili OH-nya ini pH-nya 8. Berarti kalau pH-nya 8, ayo berapa konsentrasi OH-nya? Kalau pH-nya 8, berapa sih konsentrasi OH-nya? Ayo. Dijawab. Halo? Ayo, berapa? Kalau pH-nya 8, berapa konsentrasi OH-nya? Ayo, dijawab dulu. 10 pangkat min 6 bukan sih? 10 pangkat min 6. Hebat ini ya. Sip. Nah, 10 pangkat min 6. Yang lain tahu nggak berapa dari mana 10 pangkat min 6 ini? Nah, ingat, ini kan pH, ini POH, maaf ini OH-, maka ubah dulu menjadi POH. pH-nya 8, maka POH-nya adalah 6. Kalau POH-nya 6, maka konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 6. Nah itu. Lalu Pak, saya dapat konsentrasi ini buat apa? Buat ngitung KC. Gimana cara ngitung KC-nya? Nah, caranya kita uraikan dulu nih garam-garam ini. Nah, garam-garam ini nih, garam-garam ini kita uraikan dulu. Kita buat reaksi ionisasinya. X OH 2 kali terionisasi membentuk X2 plus ditambah 2 OH-. Ya, lalu YOH 2 kali terionisasi membentuk Y2 plus ditambah 2 OH-. ZOH 2 kali terionisasi membentuk Z2 plus ditambah 2 OH-. Kalau kita melihat reaksi ionisasi ini sama ya, sama. Sehingga cukup kita menghitung satu saja, sehingga nilai yang lain juga itu akan sama. Nah, lalu bagaimana kita menghitung nilai KC-nya? Nilai KC ini sama aja dengan kita menghitung persamaan KSP. Kemarin di minggu yang lalu kan sudah Bapak jelaskan. Kalau ada reaksi ionisasi seperti ini, bagaimana persamaan KSP-nya? Contoh yang inilah ya. Persamaan KSP dari reaksi ini adalah KSP sama dengan konsentrasi X2 plus dikali konsentrasi OH- pangkat 2. Nah, nilai KC ini sama aja didapat dari persamaan KSP. Sehingga KSP ini kita ganti menjadi KC. Maka ini KC sama dengan X2 plus dikali konsentrasi OH- pangkat 2.
Nih inilah. Nah, sehingga kita bisa mencari berapa sih nilai QC. Untuk yang pertama ini, karena kalau kita lihat ini reaksi ionisasinya sama, maka cukup saja kita mencari satu ini. Karena nilainya juga pasti akan sama. Kenapa? Karena pH-nya sama, konsentrasi OH-nya juga 10⁻⁻⁶. Karena konsentrasinya juga mereka sama, 0,1. Sehingga masukkan angka-angka di situ. Konsentrasi X2 plusnya berapa? Di sini berarti 0,1. Ya, QC sama dengan 0,1 dikali konsentrasi OH- berapa? Nih, 10⁻⁻⁶. Pangkat 2. Berarti 10⁻⁻⁶ 10⁻⁻12. Dikali 0,1 berarti 1 dikali 10⁻⁻13. Jadi semua nilai QC di sini, ya, QC untuk XOH2 kali nilainya 1 kali 10⁻⁻13. QC untuk YOH2 kali nilainya 1 kali 10⁻⁻13. QC untuk ZOH2 kali pun sama, nilainya adalah 1 kali 10⁻⁻13. Kenapa sama? Ya karena reaksi ionisasinya juga sama. Nah ini. Ya, jadi cukup kita mencari satu nilai aja. Pak, bagaimana kalau ada yang nggak sama? Ya carilah dengan seperti ini rumusnya. Nah, karena kebetulan soal ini sama, maka cukup saja satu. Nah, sekarang setelah kita dapatkan nilai QC dari masing-masing ini, kita bandingkan nilai ini dengan nilai KSP-nya. Nah, sekarang Bapak tanyakan, lihat nih nilai KSP dari XOH 2 kali. Nilainya 2,8 10⁻⁻10. Besaran mana? Nilai QC apa nilai KSP? Nah, kalau besaran nilai KSP mengendap atau tidak? Tidak. Nah, tidak. Berarti yang ini tidak mengendap. Nah, jelas ya? Nah, bandingkan lagi. 1 kali 10⁻⁻13 kita bandingkan dengan 4,5 kali 10⁻⁻11. Besaran mana? KSP-nya apa QC-nya? KSP-nya, berarti YOH ini juga tidak mengendap. Nah, sekarang bandingkan yang ZOH 2 kali. 1 kali 10⁻⁻13 dengan 1,6 kali 10⁻⁻14. Besaran mana? QC apa KSP? QC ya? Ah, berarti Z inilah yang mengendap. Berarti tahu jawabannya ya? Tahu jawabannya ya, opsinya ya? Maka jawabannya adalah C. Nah, beginilah cara memprediksi apakah endapan dari campuran A dan B ini akan mengendap. Yaitu dengan membandingkan nilai QC terhadap nilai KSP. Nah, seperti inilah soalnya nanti. Nah, sampai sini alhamdulillah berarti Bapak sudah beres.